Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah manajemen pemasaran 1 Ya. di pertemuan pertama sesi ketiga. Kalau kemarin kita sempat membahas tentang customer pet ya, karena dengan adanya era revolusi itu kebiasaan customer tuh berubah dari 4A jadi 5A. Kita harus paham itu dulu. Kalau nggak paham tentang customer pet, kebiasaan customer berubah, ya kita akan sia-sia juga. Kemudian kita juga menyinggung tentang pemasaran dan prospek dari suspek sampai ke level tertinggi advokat. Menganjurkan orang untuk membeli, bahkan sampai membela ya. Kemudian kita juga membahas tentang apa sih perbedaan dari kebutuhan, keinginan dan permintaan. Nah, sekarang di sesi ketiga ini membahas tentang apa Pak Budi? Kita lanjutkan. Ini kayak sinetron ini. Sinetron yang berseri-seri. Dunia terbalik. Sekarang kita lanjut membahas tentang saluran pemasaran. Tentang salurannya ya. Teman-teman hati-hati ketika membahas tentang saluran pemasaran, ini tidak sama dengan saluran distribusi. Oh, bedanya ya? Beda. Kenapa? Karena saluran distribusi itu merupakan salah satu bagian dari saluran pemasaran. Maka di sini sudah saya sampaikan bahwa saluran pemasaran itu kan ada 3 ya. Yang pertama adalah saluran komunikasi, yang kedua itu adalah saluran distribusi. Nah, ini kadang yang jadi rancu di sini ya. Benar-benar. Ya, dan yang ketiga itu adalah saluran penjualan. Di mana masing-masing saluran mesti punya fungsi yang berbeda-beda. Kalau kita bicara tentang saluran komunikasi, ini akan kita gunakan untuk menyerahkan dan menerima pesan dari pembeli sasaran. Maka disebut dengan saluran komunikasi. Baru yang kedua, ketika kita bicara tentang saluran distribusi ini kan fungsinya adalah untuk mendisplay, memamerkan, menyerahkan produk secara fisik atau jasa itu kepada pengguna atau kepada konsumen. Inilah yang sering kita sebut dengan saluran distribusi. Karena sering banget tertukar saluran distribusi itu apa ya. Ini sampai sekarang pun ya benar-benar ini harus hati-hati ya. Dan yang ketiga kita bicara tentang saluran penjualan. Fungsi dari saluran penjualan ini adalah untuk mempengaruhi transaksi dengan pembeli yang potensial. Pembeli yang potensial itu sebetulnya adalah pembeli yang punya keinginan, yang punya kebutuhan dan diikuti dengan kemampuan untuk membeli. Cuma permasalahannya yang ada sekarang itu orang butuh, orang pingin, tapi kemampuan bayarnya itu tidak penuh. Wah, itu bisa jadi malah jadi nggak jadi beli dong ya. Maka perlu adanya saluran penjualan. Karena fungsinya adalah untuk mempengaruhi transaksi. Dipengaruhi tadi ya. Transaksinya mungkin dipermudah. Contohnya. Kalau saya butuh mobil, kalau saya pingin mobil, tapi mesti harus bayar cash. Apa yang terjadi kan? Ya, bisa jadi nggak jadi beli. Ya, hanya berhenti pada kebutuhan keinginan. Pingin nawang, tapi nggak bisa beli karena tidak ada saluran penjualan. Saya mau beli rumah nih ya, harganya 1M misalnya. Rumahnya bagus, saya butuh, saya pingin, tapi duit saya ini hanya 200 juta. Padahal mau rumahnya jualnya 500 misalkan. Kalau saya mesti nabung dulu kan, harus berapa tahun? Belum lagi nanti harganya naik terus tuku. Maka ada namanya saluran penjualan yang bisa mempengaruhi transaksi. Contohnya apa? Contohnya adalah lembaga-lembaga keuangan. Dengan KPR. Ada cicilan-cicilan. Kan? Betul. Lembaga-lembaga keuangan, finance bagi saya. Finance, bank itu kan lembaga-lembaga yang baik. Kenapa baik? Mereka nggak kenal kita, tapi ngasih pinjaman. Coba kalau Anda mau beli sesuatu, pinjam ke teman saudara, mau diangsur 15 tahun, percaya orang nggak mungkin 15 percaya. 15 tahun loh ya, itu nggak pendek loh ya. Wis lah tua. Tetapi lembaga-lembaga ini yang merupakan saluran penjualan akan membantu kita. Benar. Bahkan terlalu baik ya. Kita nggak minta ditawar-tawarin ini kan, mendingan orang-orang baik. Ayo KPR aja, benar. Sehingga ketika ada saluran penjualan itu, maka transaksi itu akan terjadi antara kebutuhan, keinginan, maka akan ada namanya pembelian di situ. Bahkan nggak hanya rumah saja sebenarnya, bahkan HP pun ya. Saluran penjualannya berarti udah banyak sekali kan, dipermudah. Bahkan sampai ada yang mempermudah jaminannya pun lebih mudah. Kadang-kadang kita mau beli HP cukup KTP. Itu termasuk saluran penjualan. Saluran penjualan. Karena dengan itu kan bisa mempermudah transaksi, mempengaruhi transaksi dengan pembeli yang potensial gitu kan. Jadi kalau kita menerapkan, kita mau menjual sebuah barang, terus kemudian mempermudah dengan kerjasama dengan bank atau pihak-pihak yang penjamin, itu adalah strategi kita di saluran penjualan ya.
Maka kita bisa lihat kan kenapa motor di jalan sekarang padat, ya karena ada ini. Iya, coba kalau nggak ada ini, bener juga. Sepi. Bisa sepi banget sepi. Ini karena orang harus membeli dengan cara cash semua. Oke. Iya betul. Jadi harus dipahami bahwa saluran pemasaran itu ada 3 komponen ya, saluran komunikasi, saluran distribusi dan saluran penjualan. Jangan sampai salah dan jangan sampai ketukar. Oke. Kemudian kita lanjut sekarang. Nah, sekarang kita bicara tentang kompetitor. Kita bicara tentang pesaing. Kan nggak mungkin ini kita bisa memonopoli pasar, kan nggak mungkin. Susah sekali era saat ini. Apapun yang kita create, baik produk atau jasa, mesti ada saingannya. Iya, betul. Jual apa sih sekarang yang nggak ada saingannya? Coba jual apa? Coba. Ya kan? Coba sebutkan apa? Pasti ada. Jasa gali kubur aja ada saingnya. betul. Maka kita perlu mengatur sebuah strategi untuk bisa memenangkan sebuah persaingan itu. Betul. Nah, kita awali membahas tentang sebetulnya yang dimaksud dengan persaingan dalam marketing itu apa. Betul. Jadi persaingan ini kan mencakup semua tawaran dari pesaing. Nah, setiap kali ada tawaran dari pesaing berarti udah masuk ke dalam konteks persaingan kan di situ kan. Baik berupa barang pengganti yang aktual atau potensial. Dengan catatan yang mungkin akan dipertimbangkan oleh pembeli. Selama dipertimbangkan, saya beli produk A atau B, ini atau itu, berarti di situ sudah terjadi lingkaran namanya persaingan. Meskipun produk A dan B ini jauh berbeda. Contohnya gini kan. Nanti akan kita bahas di nanti akan dibahas contohnya. Langsung ke sini. Nah, maka kita bicara tentang level persaingan berdasarkan tingkat kemampuan dalam menggantikannya. Ini ada level-levelnya ya? Iya, level yang pertama ini kan level yang paling dekat, maka disebut dengan persaingan merek. Persaingan merek ini akan terjadi ketika perusahaan itu menawarkan produk yang sama kepada pelanggan yang sama dengan tingkat harga yang sama. Sampai harga yang sama ya? Sampai tingkat harga yang sama. Sekarang contohnya, boleh nyebut mereknya? Boleh. Nanti kita tinggal minta ke merek tersebut untuk endorse kita. Boleh sebut merek apa? Contoh persaingan merek ya, mungkin teman-teman paham kan? Persaingan yang terjadi antara Mio sama Beat. Mio dan Beat ya? Kan? Motor ya? Ya, motor kan. Honda Beat sama Yamaha Mio. Ini kan produknya relatif sama. Iya, relatif sama, benar. Modelnya sama. Mungkin CC-nya sama. Dan tingkat harganya ya relatif hampir sama. Nah, betul. Berarti kan itu persaingan merek itu. Dan ketika orang mau beli sepeda motor Matic di kelas itu, di kelas 110 cc, di benaknya muncul pertimbangan. Saya mau beli Mio atau mau beli Beat. Nah, berarti antara Mio dan Beat sudah terjadi namanya persaingan merek. Persaingan merek. Dan itu sangat dekat ya persaingan itu karena hampir sama, semuanya hampir sama. Dari produknya hampir sama, CC-nya sama, bahkan harganya pun nggak jauh beda. Iya, betul. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan contoh seperti ini. Iya, betul. Yang kedua adalah persaingan industri. Kalau industri ini agak meluas ini. Ketika perusahaan itu menjual produk atau kelas produk yang sama dengan kompetitor, berarti muncul persaingan. Nah, kalau kembali ke contoh yang pertama itu akan terjadi persaingan antara Honda sama Yamaha. Honda dan Tapi Yamaha. Tapi di kelas motor yang apapun di situ kan. Di kelas motor apapun. Kalau tadi kan deket ya. Kelasnya sama ya. Kelasnya sama. Tapi ini mungkin akan ada pertimbangan seorang konsumen. Saya mau beli motor nih. Tapi saya mau beli motor Mio atau saya mau beli motor Vario, kan udah agak beda lagi. Atau beda kelas ya. Honda yang lainnya kan beda lagi. Betul. Tapi itu kan mungkin akan dipertimbangkan. Iya, benar. Masih dipertimbangkan. Betul. Contoh gini lah, atau yang paling gampang. Saya mau beli motor ini, saya mau beli motor yang bebek atau motor yang sport misalkan. Benar. Dari dua produsen motor yang berbeda. Itu kan mungkin. Bisa mungkin. Nah, berarti itu sudah muncul juga persaingan, tapi namanya persaingan industri di situ. Jadi antara berbeda kelasnya, tetapi dua perusahaan yang berbeda, mau Yamaha atau yang Honda misalkan ya. Berarti kan di situ sudah ada persaingan sebetulnya. Dan yang ketiga adalah persaingan bentuk. Bentuk ini kan berarti ketika produk yang menawarkan jasa yang sama-sama menawarkan alat transportasi. Kan lebih luas lagi nih kan. Iya, benar. Semua alat transportasi tapi bentuknya beda gitu. Bisa jadi orang itu mempertimbangkan, saya mau beli motor atau beli mobil ya. Mungkin nggak lebih luas lagi ya. Kira-kira mungkin nggak orang? Mungkin bisa kan? Mungkin terjadi. Karena motor-motor sekarang harganya mungkin ada yang 30 juta, ada 50 juta.
Iya, betul. Sementara mobil second juga ada yang 50 juta. Iya. Nah, iya, saya pilih mana ini? Nek saya beli motor yang 50 juta, odan tetap kodanan, paling panasan. Tapi tak tukane mobil second itu kan, yo sento. Nah, ketika orang mikir itu, berarti terjadi persaingan kan? Persaingan. Kalau aku beli motor yang harga 50 juta keren, tapi kodanan panasan. Kalau aku beli mobil second, mobilnya biasa aja, tapi nggak kehujanan. Akhirnya bingung itu. Nah, itu kan berarti sudah ada konsep persaingan di situ. Karena kembali ke sini, ketika dipertimbangkan oleh seorang pembeli, kata kuncinya. Dipertimbangkan oleh seorang pembeli itu terjadi persaingan berarti. Betul. Dan yang keempat, yang level yang paling luas ini adalah persaingan generik. Wah, gimana itu? Ketika perusahaan itu berebut untuk mendapatkan nilai uang dari konsumen. Contohnya? Nah, tidak hanya antar merek, tidak hanya antar industri, tapi bisa jauh. Bisa jauh banget ya? Iya, contohnya gini. Contoh bisa jadi kampus lah, kita kampus seperti ini kan. Kampus itu mungkin pesaingnya adalah biro umroh atau haji. Kok bisa? Mungkin gak kira-kira mahasiswa itu mempertimbangkan. Aku pilih kuliah sih apa umroh sih? Oh iya ya. Padahal udah jawabannya. Kalau itu menjadi pertimbangan, berarti kan sudah mulai muncul di situ. Muncul persaingan di situ. Atau mungkin antara perusahaan yang jual rumah sama showroom mobil ini kan jauh. Iya. Tapi kan ada juga yang mempertimbangkan beli mobil dulu, ini tuku mobil sih, atau beli rumah atau dulu. Beli rumah sih kan. Iya itu pasti loh. Mungkin kita pun akan mengalami atau pernah mengalami itu kan. Ini kan jauh banget. Apa hubungannya antara rumah dan mobil? Iya benar, karena mobil itu ada alat transportasi, sedangkan rumah itu adalah sebuah tempat untuk kita pulang ke rumah katakanlah tempat tinggal lah ya. Ini harus kita pahami juga sebagai seorang pemasar. Betul. Oke, kemudian nah, sekarang kita ke konsep dasar yang ini nanti akan kita kupas tuntas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita bicara tentang marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, kalau kita bicara bauran pemasaran, ini kan definisinya teman-teman nanti bisa baca. Ini kan merupakan seperangkat alat pemasaran. Namanya seperangkat kan berarti ada beberapa nih. Nah, seperangkat alat ini diantaranya kan ada produk, price, place, dan promotion. Di pengantar kita udah sampaikan meskipun dalam perkembangannya ada banyak tambahan nih. Ada proses, ada people, ada physical evidence. Nah, maka nanti kita akan kupas tuntas bagaimana strategi produk. Betul. Kita akan kupas tuntas tentang strategi penetapan harga. Kita akan bicara tentang bagaimana cara menentukan saluran distribusi. Sampai kita bicara tentang bagaimana menentukan promosi yang tepat untuk produk dan lain-lain kita. Betul. Nah, tapi hati-hati nih. Ini kan ada marketing mix. Teman-teman sering sebutnya dengan 4P lah kalau orang-orang belajar tentang pemasaran itu. Tapi di sini juga ada namanya 4C. Kalau bahasa saya untuk memudahkan pemahaman ini, 4P ini versinya produsen. Nah, 4C ini ada versinya konsumen, customer ya. Contohnya gini, ketika perusahaan akan meng-create produk, itu harus mempertimbangkan customer solution. Produk yang kita create itu harus memberikan solusi kepada konsumen. Karena kan konsumen beli sesuatu itu kan pingin mencari sebuah solusi atas permasalahan yang sekarang dihadapinya. Betul. Ya kan? Kemudian yang kedua, ketika perusahaan itu menetapkan strategi harga di sini kan kita mesti bicara tentang customer cost. Kemampuan bayarnya berapa, betul. Akan sia-sia kita mampu meng-create produk yang bagus harganya mahal, tapi daya beli masyarakat itu nggak ada. Nah, sia-sia juga. Apa artinya? Mending kita buat produk yang nggak begitu bagus, tetapi itu bisa dijangkau oleh customer kita. Betul. Ya kan? Kemudian kalau kita bicara tentang saluran distribusi, maka kita juga perlu mempertimbangkan namanya convenience. Ya kan? Karena kan bicara tentang tempat, orang itu kan butuh kenyamanan, konsumen juga butuh kenyamanan. Dan ketika kita bicara tentang promosi, maka kita bicara tentang communication. Betul. Bagaimana kita mampu membangun komunikasi yang bagus, sehingga akan mampu membangun customer relationship yang bagus. Betul. Sehingga nanti ada kolaborasi antara 4P itu dengan 4C. Jangan sampai 4P nggak ada gandengnya. Betul. Kemudian ini yang terakhir ya. Yang terakhir ini gambaran dulu dari saja. 4P-nya itu tadi ya. Besok pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tuntas ini. Kalau kita bicara produk berarti kita akan bicara tentang keragaman produk sampai ke imbalan. Kalau kita bicara tentang pricing harga, kita bicara tentang daftar harga
syarat kredit dan sebagainya. Kalau kita bicara promosi berarti kita bicara tentang promotional mix. Kita bicara promosi penjualan sampai kita bicara tentang direct marketing. Dan kalau kita bicara tentang saluran distribusi berarti kita bicara tentang cakupan pasar, lokasi, persediaan dan seterusnya. Ya, ini akan dibahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Di pertemuan satu sesi ketiga yang membahas tentang kompetitor, bahwa kompetitor itu adalah ya gimana kalau si customer itu sudah mempertimbangkan produk lain, walaupun itu bisa terbagi menjadi level-levelnya ya, ada level yang paling dekat, persaingan merek, kemudian sampai persaingan industri, persaingan bentuk, sampai yang paling luas tuh generik, membandingkan mau beli mobil dulu atau mau beli rumah dulu, itu kan sudah berbeda industri, berbeda produknya sudah berbeda jauh. Kemudian kita membahas tentang 4P dan 4C. Kalau 4P tadi adalah dari sisi produsen ya, kalau 4C itu dari sisi customer, dan itu harus terjadi keterkaitan ya, karena untuk menciptakan customer relationship yang bagus. Kalau itu nggak tercipta ya buat apa juga. Ada produk bagus, harga mahal, pembeli nggak bisa. Itu. Kemudian ini adalah gambaran besar tentang 4P yang mendetail akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi ini mata kuliah yang sangat menarik. Sampai jumpa. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang 4P ini, dari produk, harga, promosi, dan place. Cukup sampai di sini dulu Pak Budi. Terima kasih di pertemuan pertama yang kita bagi menjadi 3 sesi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.